Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani, untuk hari ini kita akan melakukan pemupukan kedua untuk tanaman padi kita dan ini adalah pemupukan menuju bunting. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena banyak di antara kita yang mengalami bahwa pemupukan kedua itu seolah penting tidak penting karena ada yang kejadiannya setelah memberikan pupuknya padinya hanya hijau pada daun saja, sementara kualitas dan pertumbuhannya tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik. Atau bahkan ada pula yang setelah melakukan pemupukan untuk tanaman padinya menuju bunting, malah penyakit jamurnya menjadi lebih brutal dan lebih berbahaya. Nah, teman-teman sahabat tani, maka pada kesempatan hari ini kita bahas, kita bongkar trik-triknya agar pemupukan untuk pemberian nutrisi padi bunting itu tercapai sebagaimana mestinya. Ikuti video ini sampai selesai. Baiklah sedulur, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kami ucapkan selamat datang kembali di Petani Error. Welcome back di channel yang paling gak normal, tapi ilmunya normal banget. Nah, kayak gini bosku, banyak petani usia kita, ya kepala 3, kepala 4, atau yang udah mau kepala 5 kayak sampean, sering ngeluh. Kang, kenapa padi saya pas keluar malai isinya cuma separuh? Kopong lagi. Apa karena dikutuk mertua? Bukan lur, itu karena sampean telat ngasih gizi pas dia mau bunting. Bayangin, istri kita kalau lagi hamil butuh susu hamil, buah-buahan, vitamin. Nah, padi juga sama. Secara ilmiah, gaya dikit ya, fase sebelum bunting ini namanya fase primordia alias inisiasi malai. Biasanya terjadi di usia 45 sampai 55 hari setelah tanam. HST, tergantung varietasnya ya lur. Di dalam batang padi yang kelihatan biasa aja itu, sebenarnya lagi terjadi pabrikasi calon anak padi. Jumlah bulir, panjang malai, itu ditentukan di sini, bukan pas padi udah keluar merunduk. Kalau pas primordia ini padinya kelaparan, jangan ngarep malainya panjang. Malainya bakal boncel lur. Analogi gampangnya begini. Pemupukan sebelum bunting itu kayak kita ngebangun pondasi rumah. Kalau semennya dikit, pas badai datang, alias hama dan cuaca ekstrim, ambruk itu rumah. Jadi, manfaat utamanya apa? Manfaat 1, memperbanyak jumlah bulir per malai. Manfaat 2, mengurangi resiko bulir hampa, kopong. Manfaat 3, batang jadi sekokoh otot agung Hercules. Gak gampang rebah kena angin puting beliung. Nah, sekarang masuk ke rahasianya. Petani biasanya cuma tahu, hantam urea aja yang banyak, biar ijo royo-royo. Waduh, error itu namanya lur. Kalau kebanyakan urea atau nitrogen, pas mau bunting, padi sampean malah rimbun daun doang. Lemes, dan jadi hidangan prasmanan buat wereng dan jamur. Di fase ini, padi butuh duet maut. Siapa mereka? Fosfat atau P dan kalium atau K. Ditambah sedikit nitrogen, N, buat suplemen aja. Kenapa harus mereka? Fosfat atau P, ini ibaratnya energi. Bensinnya padi buat nolak bakal bunga keluar dari batang. Kalium atau K, ini kuncinya. Kalium itu kayak mandor pabrik. Dia yang mindahin karbohidrat dari daun ke bulir padi. Plus bikin kulit batang padi keras kayak batu ginjal. Keras pokoknya. Oke, pupuk udah siap. Terus cara aplikasinya gimana? Ini dia trik rahasia biar pupuknya nggak menguap sia-sia ke awan kayak janji mantan. 1. Trik waktu atau timing. Cek batangnya. Kalau batang padi bagian bawah udah mulai bulat dan agak bengkak kayak perut bapak-bapak abis makan sate kambing, nah itu tandanya H-3 atau H-5 sebelum bunting. Biasanya usia 45 sampai 50 HST. Itulah waktu tepat buat ngebom pupuk kalium tadi. 2. Kondisi air di sawah.
macak-macak. Tolong lur, pas mupuk sawah jangan digenangin kayak kolam lele. Airnya cukup macak-macak, basah becek. Kenapa? Kalau airnya penuh, pupuknya larut dan hanyut ke sawah tetangga. Sampean yang modalin, tetangga yang panen raya. Kan error. 3. Trik semprot, booster tambahan. Kalau mau lebih jos, semprot pakai pupuk mikro yang tinggi kalium dan boron. Kandungan boron penting banget buat penyerbukan. Semprot di pagi hari, jam 7 sampai 9. Pasti ada yang nanya di kolom komentar. Kang, kalau pakai pupuk organik aja bisa nggak? Bisa lur, malah bagus. Tapi ingat, organik itu sifatnya jangka panjang. Di fase kritis mau melahirkan ini, padi butuh asupan darurat yang cepat diserap. Jadi, kombinasi kimia, NPK atau KCL, dan organik itu adalah jalan ninja terbaik. Coba sekarang saya mau tanya, dulur-dulur yang nonton dari Sabang sampai Merauke, biasanya mupuk padi bunting pakai apa? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi sehat, jangan baku hantam. Jadi, padi yang dirawat dengan benar sebelum bunting bakal menghasilkan malai yang panjang, bulir yang padat sampai pangkal, dan kantong kita pun bakal ikutan tebal pas panen nanti. Ingat, bertani itu pakai ilmu, bukan pakai ilmu goib. Jangan jadi petani yang biasa-biasa aja. Jadilah petani error. Edukasi nyata, rejeki ora kemana-mana. Nah, baiklah teman-teman sahabat tani, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini bisa sedikit memberikan gambaran dan pengertian untuk teman-teman yang sedang melaksanakan proses budidaya atau perawatan tanaman padinya. Nah, semoga hasilnya bisa melimpah. Serta jangan lupa dikomentari jika memang ada hal yang perlu dikomentari atau ditanyakan langsung untuk hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, doa kami semoga teman-teman mendapatkan hasil yang lebih baik di setiap usahanya, serta diberikan keberkatan atas apapun yang sedang teman-teman upayakan. Baik, di akhir video kami ingin mengucapkan banyak terima kasih, dan jika memang berkenan ya boleh dibagikan video ini ke seluruh grup-grup pertanian yang teman-teman miliki. Baik, kami cabut diri, kami pamit. Selamat beraktivitas, salam hormat, salam takzim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.